Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Galeri Hawa, semoga Allah selalu meridhoi kita tetap pada Islam. Siapakah sebenarnya Zulkarnain? Selamat datang di channel Galeri Hawa. Tetap dukung channel ini agar bisa memberikan manfaat untuk orang banyak dan menjadi amal jariah untuk kita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah didatangi oleh orang-orang Yahudi, lalu mereka mencoba untuk menguji beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan wahyu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum mereka sampai di tempat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika orang-orang Yahudi itu sudah sampai, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Wahai orang-orang Yahudi, kalian tentu ingin menguji saya lagi kan? Mau saya kabarkan kepada kalian apa yang kalian mau tanyakan atau kalian kabarkan kepadaku?" Mereka menjawab, "Engkau Muhammad, kabarkan kepada kami apa yang ingin kami tanyakan." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Kalian ingin bertanya tentang Zulkarnain kan? Aku akan menyebutkan cerita tentang Zulkarnain." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meneruskan, "Kami memberikan dia kekuasaan di atas muka bumi, dan kami berikan dia sebab-sebab ilmu yang membuat dia menguasai alam semesta." Zulkarnain sendiri, khilaf di kalangan para ulama, apakah dia seorang raja yang soleh ataukah dia seorang hamba biasa yang soleh, atau dia seorang nabi. Masing-masing mendatangkan dalil, bahkan ada sebagian yang mengatakan dia adalah malaikat yang Allah utus ke atas muka bumi. Disebutkan dalam sebagian riwayat, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendengar seseorang berteriak, "Ya Zulkarnain," maka kata Umar menegur orang tersebut, "Kalian ini tidak cukup menamai anak-anak kalian dengan nama-nama para nabi, sekarang nama-nama para malaikat kalian pakai." Sehingga menurut riwayat ini, Umar menganggap Zulkarnain adalah nama malaikat yang Allah utus ke muka bumi untuk menguasai muka bumi. Namun kebanyakan ahli tafsir mengatakan bahwa Zulkarnain adalah seorang raja yang soleh, sehingga disebutkan tidak ada raja yang menguasai dunia kecuali 4 orang, 2 kafir dan 2 mukmin. 2 kafir ini adalah Namrud dan Fir'aun. Lalu 2 mukmin adalah Sulaiman dan Zulkarnain. Sebagian ulama berpendapat Zulkarnain hidup di masa Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga ada yang mengatakan Zulkarnain yang dimaksud adalah Alexander Philips, seorang raja dari Yunani. Para ulama membantah itu, karena Alexander Philips hidup 300 tahun sebelum Nabi Isa alaihissalam, jauh setelah zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Sementara Zulkarnain hidup di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, dan Alexander Philips yang mereka maksud berasal dari Yunani. Dia seorang kafir, adapun Zulkarnain adalah seorang yang beriman. Adapun para ulama yang berpendapat Zulkarnain adalah seorang nabi, karena Allah berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 86, "Hingga apabila dia telah sampai ke tempat terbenam matahari, dia melihat matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam, dan dia mendapati di situ segolongan umat. Kami berkata, 'Hai Zulkarnain, kamu boleh menyiksa atau boleh berbuat kebaikan terhadap mereka.'" Dalam ayat tersebut Allah seakan berbicara dengan Zulkarnain. Jadi menurut ayat ini sebagian para ulama berkata Zulkarnain adalah seorang nabi. Intinya Zulkarnain adalah seorang yang soleh yang Allah buat dia menguasai dunia, diberikan kehebatan dan ia hidup di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan disebutkan dalam riwayat, ia bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam dan tawaf bersama Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita tidak tahu berita selanjutnya tentang Zulkarnain, hingga sampai kepada kita berita dalam Al-Quran bahwa Zulkarnain lah yang membangun benteng untuk menghalangi Yakjuj dan Makjuj, sebagaimana Allah kabarkan dalam surah Al-Kahfi. Allahu a'lam bishawab. Jika benar itu dari Allah, jika ada salah itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.